Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa merahmati kita semua. Di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kita berkumpul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah di pagi atau di hari yang mulia ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, dua makhluk yang namanya jin dan bernama manusia kecuali memiliki tujuan liya'budun, yakni untuk beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat yang mulia ini, maka kita bersemangat untuk melakukan atau menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Baik ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya, waktunya, jenisnya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana ibadah salat, ibadah siyam, ibadah haji, ibadah umrah dan selainnya. Namun juga kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah ghairu mahdhah. Itu ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktu dan jumlah dan bilangan dan seterusnya. Bahkan aktivitas harian yang baik, jika diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, kita bekerja dan seterusnya, ketika kita meniatkan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menjadi ibadah.
Dan tentu semua ibadah memiliki tujuan, yaitu agar ibadah tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama mengetahui dan memahami bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, jika amalan tersebut ikhlas, dan kemudian yang kedua dilaksanakan dengan ittiba. Ikhlas yakni memurnikan maksud, memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan ikhlas. Ittiba yakni meneladani, mencontoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua persyaratan ini telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat terakhir, di ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Namun kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, usaha kita sebagai seorang mukmin yang mengharapkan agar amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun tugas kita sebagai seorang mukmin, setelah harapan kita agar Allah menerima amal ibadah kita, maka tugas selanjutnya adalah menjaga agar amal ibadah atau pahala amal ibadah itu bisa langgeng, terjaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selanjutnya setelah kita meminta kepada Allah agar ibadah kita diterima, setelah kita melakukan dua persyaratan, ikhlas dan kemudian ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas selanjutnya kita yang berat adalah menjaga pahala-pahala amal ibadah tersebut. Mungkin ada yang bertanya, mungkinkah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang yang beriman, seorang mukmin, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti contoh dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian amal ibadah itu diterima dan diberikan ganjaran yang pahala dengan pahala yang besar, kemudian amal ibadah itu bisa hilang? Maka pernyataan ini kaum muslimin rahimakumullah, ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang ini menunjukkan atau sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. Mungkinkah pahala amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan ittiba, kemudian bisa menjadi amalan yang sia-sia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Allah hadapi segala amal perbuatan yang mereka kerjakan, amal kebaikan selama di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Namun ternyata Allah jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya amal-amal yang dikerjakan, diusahakan, diperjuangkan oleh seorang hamba selama di dunia, itu bisa menjadi amalan yang tidak berguna, amalan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 264 mengingatkan dan memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fataraqahu salda. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Dan karena memang orang beriman sajalah yang amalnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Dilakukan oleh orang yang beriman saja. Maka di ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang beriman ketika beribadah bersemangat, dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dilandasi ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapuskan, jangan kalian hilangkan amalan yaitu sedekah-sedekah kalian dengan melakukan dua hal, al-man wal adha. Al-man mengungkit-ungkit pemberian, wal adha menyakiti hati si penerima. Di mana amalan-amalan ini kaum muslimin rahimakumullah, jika dilakukan sekalipun oleh orang-orang yang beriman, namun kemudian dia melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya al-man wal adha, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fataraqahu salda. Maka ini digambarkan seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, dan kemudian tanah itu terkena air yang deras, maka hilanglah tanah tersebut. Ini menggambarkan hilanglah pahala sedekah-sedekah orang-orang yang melakukan demikian. Dua ayat yang mulia ini menunjukkan kaum muslimin bahwa bisa terjadi amalan-amalan yang sudah diperjuangkan selama ini, bisa berpotensi amalan tersebut bisa hilang. Fa'idzu billah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beberapa perkara yang bisa mengurangi, bahkan menghapus amalan-amalan yang sudah kita perjuangkan selama ini, yang mungkin kita lakukan kadangkala tanpa kita sadari, maka kita harus menjauhinya. Di antara hal yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian hal yang bisa menghilangkan amal ibadah yang sudah kita perjuangkan menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama adalah hindari perasaan ujub dan bangga terhadap ibadah yang telah kita laksanakan. Merasa ujub, merasa bangga diri dengan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kita adalah ahlul salat, kita adalah ahlul siam, kita adalah orang yang selalu ke tanah haram misalkan, kita ahlul sedekah, kita dan kita seterusnya. Maka dalam hati kita merasa ujub, kemudian bangga diri, maka ini bisa menyebabkan hilangnya pahala dari yang sudah kita perjuangkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Maka di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa ijabul mar'i bi nafsihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu merasa ujub terhadap dirinya sendiri.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan atau mengatakan ujub itu bisa membatalkan dan menghapus pahala seseorang hamba. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hal yang harus kita hindari dan kita jauhi sejauh-jauhnya adalah sikap bangga diri terhadap amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hindari hal yang bisa menghapuskan amal ibadah yang sudah kita perjuangkan adalah bermaksiat dikala sendiri. Bermaksiat dikala sendiri. Dari Thauban radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat." Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, amsali jibali tihamah, membawa kebaikan seperti atau sebesar gunung Tihamah yang warnanya putih. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan sia-sia tidak tersisa sedikit pun. Maka Thauban berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Namun ternyata amalan itu dihapuskan menjadi amalan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, siflana, beritahu kami sifat orang-orang yang tadi disampaikan." Maka Nabi SAW mengatakan dan menjelaskan, mereka adalah sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam bagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang yang melihatnya dengan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melanggarnya. Orang-orang yang ketika beramal soleh di hadapan manusia, namun ketika sendirian maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab amalan-amalan yang sudah diperjuangkan sedikit demi sedikit akan hilang. Dan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, hal yang bisa menjadikan amalan kita hilang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni meremehkan seorang mukmin yang berdosa, meremehkan orang-orang mukmin yang berdosa. Dari Jundub bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bercerita, pada suatu ketika ada orang yang berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan ini." Sementara Allah berfirman, "Siapa yang bersumpah dengan kesombongan atas namaku, bahwasana aku akan mengampuni si fulan, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan telah memutuskan amal perbuatanmu." Yaitu orang-orang yang telah mengatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitabnya Larangan kaum muslimin kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita larangan untuk meremehkan kaum muslimin saudara kita yang mungkin sedang bermaksiat. Mungkin kita sudah banyak melaksanakan ibadah siam misalkan, kita sudah banyak melaksanakan qiyam misalkan, akan tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang belum melaksanakannya. Maka kita berikan motivasi dan kita doakan agar mereka diberikan hidayah juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi Kharib pribadi dan kemudian para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan yang lalu, kemudian di bulan Syawal ini, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan-bulan selanjutnya menjadi amal ibadah yang akan dibawa ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.